Tantangan paling terbesar kami adalah berkompetisi dengan produk dari Cina khususnya. Oh, oke. Ya, itu tantangan yang paling berat, paling besar buat kami sekarang ini atau bahkan produk tekstil seluruh Indonesia. Ini tantangan terberatnya berkompetisi dengan produk Cina. Selamat datang di Success Talk Total Quality Indonesia. Senang sekali kami kembali hadir untuk memberikan sharing-sharing dan cerita-cerita yang menginspirasi dari narasumber-narasumber yang akan membagikan pengalamannya yang luar biasa kepada kita semua. Tetapi sebelum kita menyaksikan, jangan lupa untuk ikuti terus channel YouTube Total Quality Indonesia serta follow sosial media kami di Instagram @totalquality.id. Karena di sana juga banyak sekali berita-berita dan konten positif yang akan kami bagikan. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan sosok yang sangat inspiratif. Beliau merupakan founder dan direktur dari Ina Group Textile Manufacture atau yang kita sebut dengan Intim. Beliau merupakan sosok yang sangat concern dengan pengembangan sistem dan SDM di perusahaannya. Masih sangat energik dan juga aktif. Mari kita sapa Bapak Wawan Agustino. Halo Pak Wawan. Halo juga, selamat pagi. Selamat pagi Pak Wawan, sehat selalu ya Pak Wawan ya. Amin, selalu sehat. Amin, iya. Anda juga ya. Iya, luar biasa ini Pak Wawan kalau ketemu dengan Pak Wawan ya, masih sangat energik, semangat terus ya Pak Wawan ya. Harus dong. Oke. Supaya selalu awet, selalu kelihatan muda. Mantap Pak ya. Baik Pak Wawan, di sini mungkin bisa kita akan berbincang-bincang ya Pak ya. Kita akan membagikan kepada para audiens ya pengalaman Pak Wawan ini ya selama proses membangun perusahaan Intim ya Pak ya, seperti itu. Nah, mungkin bisa diceritakan secara singkat Pak Wawan, bagaimana sih asal mulanya Pak Wawan dalam mendirikan Ina Group Textile Manufacture atau yang kita sebut dengan Intim. Baik, terima kasih. Dalam kesempatan ini saya akan bercerita dari mulai awalnya punya gagasan untuk menjual bahan spray. Itu di tahun 2004 ya. Awalnya dari trading dulu. Ya, trading, tapi ternyata trading waktu itu kan kita tidak bisa mengimpor barang dengan cara resmi, sehingga harus dengan cara borongan. Nah, itu kendalanya banyak, karena tentu borongan itu sebetulnya tidak dibolehkan, tapi karena di Indonesia ini semuanya bisa boleh. Ya. Asal ya itu tadi ya. Nah, tapi karena ketidakstabilan tadi, saya lalu berpikir bahwa kalau umpama kita harus bekerja seperti ini, ya tentu tidak dijamin masa depannya. Ya, saya bertahan cuma hanya 4 tahun sebagai trading dengan cara impor borongan. Selanjutnya di tahun 2008 saya baru berpikir untuk berjualan dengan cara resmi. Oke. Ya, tapi dengan syarat harus punya industri garment paling tidak. Nah, akhirnya saya mencoba mencari partner sebetulnya. Partner dalam hal ini sebagai distribusi, ya, dia sebagai distributor kami, gitu kan. Kami yang impor barang, kami yang bikin barang jadinya, spray jadinya, lalu beliaulah yang memasarkan. Oke. Nah, akhirnya berjalan, berkembang dari tahun 2008 sampai sekarang ini masih ada garment itu, ya, itu di PT 84 Sakti. Wow. Ya. Nah, tapi di perjalanan itu saya biasa, namanya pengusaha kan selalu ambisi ya.
kepingin berkembang terus. Di tengah perjalanannya PT 84 Sakti, saya menggagas untuk memproduksi bahan bakunya sendiri. Ya, bahan bakunya sendiri supaya tidak tergantung 100% impor. Oke. Ya, akhirnya pada tahun 2015 saya mulai expand ya ke Jawa Tengah, yaitu yang sekarang perusahaannya bernama PT Ina Group Textile Manufacture. Ya, itu dari tahun 2015 mulai pembebasan lahan sampai dengan proses pembangunan. Tahun 2017 awal kita soft opening. Ya, tapi 2017 awal itu ternyata masih tidak lancar. Bahkan di pertengahan tahun di 2017 itu kami sempat kebakaran pabriknya. Ya, itu sempat vakum juga selama 6 bulan. Ya, sampai akhirnya mulai start kembali di tahun 2018 awal. Ya, itu pun masih terseok-seok ya, karena masih belum mendapatkan, artinya kami ternyata salah beli mesin, terutama mesin printing finishingnya. Ya, sehingga tidak sesuai dengan harapan yang kami inginkan. Ya, akibatnya di 2018 masih terseok-seok. Sampai dengan akhirnya kita putuskan untuk menambah mesin baru. Ya, di 2018 itu kita menambah mesin pertengahan, ya, itu menambah mesin baru. Nah, kebetulan juga ada karyawan juga yang ternyata sebelum itu memang di samping mesin, karyawan tenaga ahlinya yang masih kurang mumpuni, ya, akibatnya yaitu 2018 kami masih menderita kerugian walaupun sudah menambah mesin baru. Ya, baru pada akhir 2018 kami mendapatkan tenaga ahli yang lebih expert yang pada akhirnya bisa memperlancar produksi kami. Ya, itu pun masih dalam kondisi 2019 walaupun lebih baik dari 2018, tapi masih juga belum berhasil mendapatkan keuntungan. Jadi masih merugi sampai akhir tahun. Waduh. Ya, jadi memang perjuangannya cukup ini. Bahkan sampai 2019 kita masih merugi. Baru di 2020 Januari, nah itu mulai bagus. Dan puji Tuhan sekarang sudah boleh dikatakan sudah di atas target yang kita harapkan. Wow, luar biasa. Nah, mudah-mudahan di 2021 ini juga targetnya akan meningkat 2 kali dibanding 2020. Wow, luar biasa. Ya, dan di 2021 ini kami juga berencana untuk expand lagi, ya, khusus untuk produksi kain grey. Jadi terpisah nanti. Lokasinya terpisah, jadi nanti yang lama ini fokus di printing finishing, lalu yang baru itu fokus di kain grey. Oke. Baik. Nah, kira-kira itu yang saya bisa ceritakan pengalaman saya. Wah, luar biasa. Dan tentunya ini tidak akan berhenti di sini, ya. Melihat sesuai dengan situasi dan kondisi, kami tetap akan berkembang terus berusaha. Baik Pak, luar biasa ya Pak ya. Jadi bermula dari trading ya, sehingga sekarang bisa ekspansi ya Pak ya.
Bandung, kemudian sekarang Klaten, ya kan? Bahkan ini 2021 mau ekspansi lagi ya Pak, luar biasa ini ya teman-teman ya. Oke, baik. Selama proses membangun Intim tersebut Pak, kira-kira apa sih tantangan yang paling terbesar menurut Pak Wawan? Tantangan paling terbesar kami adalah berkompetisi dengan produk dari Cina khususnya. Oh, oke. Ya, itu tantangan yang paling berat, paling besar buat kami sekarang ini, atau bahkan produk tekstil seluruh Indonesia. Ini tantangan terberatnya berkompetisi dengan produk Cina. Oke. Ya, dalam hal ini juga kami sangat mengharapkan pemerintah juga harus benar-benar memperhatikan. Dan sekarang pemerintah sudah membuat satu kebijakan yang baik sebetulnya. Ya, yang baik itu artinya bahwa produk luar, khususnya Cina, itu diberikan safeguard. Ya, sehingga produk Cina yang sekarang masuk itu harus bayar biaya masuk. Nah, itu satu keuntungan buat kami produk dalam negeri untuk supaya bisa segera bebenah diri, ya, ekspansi untuk nantinya bisa berkompetisi dengan produk sejenis yang dari luar negeri, khususnya Cina. Oke. Itu tantangan paling berat itu. Iya, jadi jangan sampai produk kita dalam negeri itu kalah bersaing ya Pak ya dengan produk-produk dari luar seperti itu ya Pak ya. Oke. Pak, ini saya agak sedikit penasaran Pak ya. Untuk perusahaan Intim sendiri itu kan sebenarnya kalau boleh dikatakan kan perusahaan yang bekerja sama ya Pak ya dengan pihak asing juga ya, seperti itu. Nah, bagaimana Pak Wawan ini dapat meyakinkan kepada kolega-kolega asing untuk dapat mendirikan pabrik Intim ini di Klaten Pak? Seperti itu. Padahal yang seperti kita tahu ya justru banyak perusahaan yang berlomba-lomba di masa sekarang ini ingin memproduksi, ingin membuka pabrik di China saja ya kan, karena mungkin di sana lebih murah dan sebagainya. Nah ini bagaimana justru Pak Wawan sendiri dapat meyakinkan untuk bisa mendirikan pabrik Intim ini di Klaten Pak? Ya, ini kan begini ya, kalau awalnya ini kan trennya sudah terbalik. Kalau dulu mungkin 15 tahun yang lalu, ya kami berbondong-bondong untuk berinvestasi khususnya ke Cina. Saat itu Cina mungkinlah sangat menggiurkan dalam segala bidang, baik tanahnya, perizinannya maupun lain-lainnya lebih mudah, ya lebih menguntungkan untuk berinvestasi di sana dibandingkan di Indonesia sendiri pada saat itu, gitu. Tapi setelah 2010 ke atas, ya itu sebenarnya sudah terbalik karena di Cina sudah mulai maju ya, lalu lahan mulai mahal, labor cost mulai mahal, susah didapat. Ya itu sebetulnya kesempatan buat kami khususnya negara Indonesia untuk menarik investasi dari luar. Nah kebetulan memang kami dengan partner ini sudah berhubungan cukup lama. Ya, sudah ada satu saling percaya. Betul. Saya tawarkan gagasan saya ini ke mereka. Ya, akhirnya mereka berpikir juga bahwa mungkin bagi mereka lebih menguntungkan berkembang di luar Cina buat mereka karena dia sendiri merasa juga sudah kewalahan bersaing di negara dia karena dengan pengusaha yang begitu banyak dengan penduduk yang begitu besar kan sangat kompetisi. Oh, persaingannya makin tajam di sana. Iya. Ya, istilahnya mau cari untungnya cuman diarahkan untuk bukanya di Klaten gitu aja ya Pak ya. Ya bukan hanya Klaten aja, pokoknya buka di negara yang memang masih menguntungkan buat dibandingkan dengan negara dia. Ya, khususnya di Indonesia dan kebetulan dapatnya di Klaten. Oke. Karena juga Klaten juga semuanya masih murah. Betul. Ya, living cost-nya masih murah,
murah, labor cost-nya masih murah, tanahnya masih murah. Lahannya itu sangat-sangat banyak ya Pak ya, seperti itu. Ya. Oke, baik Pak. Mungkin seperti yang tadi sempat disinggung oleh Pak Wawan ya, Intim ini kan pernah mengalami musibah kebakaran Pak pada saat itu kurang lebih di tahun 2017. Nah, kira-kira bagaimana reaksi Bapak pada saat itu? Karena ini kan pada saat itu pabriknya kan juga masih baru ya, sudah kebakaran. Apakah Bapak frustasi karena harus keluar biaya lebih banyak lagi? Atau kira-kira bagaimana respon dan sikap Bapak dalam menghadapi masalah tersebut Pak? Ya, itu tentu kami sangat frustasi ya dengan adanya kebakaran itu, karena perusahaan kami ini kan belum apa-apa, baru trial and error istilahnya ya, dan duit yang sudah diinvestasikan cukup besar ya. Artinya argumeter ini sudah berjalan ya, kewajiban kami terhadap bank sudah harus kami penuhi tanpa boleh ditunda atau di reschedule ya. Tapi puji Tuhan karena dukungan dari partner kami ini yang sangat baik ya, sehingga kami sama-sama semuanya bisa saling membantu ya. Artinya ya terpaksa harus ngutangi lagi ke perusahaan sendiri, lalu nambah mesin baru dari partner kami yang dari Cina ya. Akhirnya kesulitan atau masa sulit itu bisa terlewati dengan baik, tapi itu pun masih belum langsung menjadi baik, tapi masih terus trial and error sampai yang tadi saya jelaskan sampai di 2019 akhir. Tapi puji Tuhan di 2020 ini sudah sangat baik ya, bahkan di 3 tahun yang susah itu tadi bisa kita cover dengan 2020 hanya dalam waktu 6 bulan. Wow, belum profit 3 tahun tercover akhirnya di 2020. Ya, jadi kerugian 3 tahun bisa dibayar dengan yang setengah tahun itu. Luar biasa ini ya pengalamannya. Baik, nah Pak Wawan sendiri mungkin sering mendengar ya Pak ya, kalau kata orang kan bisnis tekstil itu kan merupakan bisnis yang sunset Pak, seperti itu ya. Nah kira-kira apa sih yang membuat Pak Wawan tetap yakin untuk berkecimpung di dunia tekstil, walaupun mungkin banyak orang yang mengatakan bahwa bisnis tekstil saat ini merupakan bisnis yang sunset Pak? Ya begini, karena awalnya ini kan semuanya mungkin sudah garisan dari atas ya, sehingga saya tidak bisa memilih ya. Ini saya dipilihkan untuk terjun di tekstil. Awalnya trading itu tadi saya merasakan di trading sebetulnya cukup baik, cuman karena tidak stabil saja sehingga saya harus masuk lebih jauh lagi ke industri, produsen industri, dan itu akhirnya juga berhasil dengan baik. Lalu saya kembangkan lagi masuk ke industri bahan bakunya, ya kan. Nah, sebetulnya memang betul ya, kalau tekstil itu sih banyak sekali orang bilang, wah kok Anda berani banget ya masuk di tekstil. Tapi saya bilang, saya nggak ada pilihan lain. Gitu. Saya dipilihkan ini masalahnya. Itu ya, itu harus saya perjuangkan terus, dan yang penting asal fokus sebetulnya ya. Dan saya yakin bahwa pemerintah juga tidak akan membiarkan tekstil itu terpuruk ya. Tapi ternyata memang benar di tahun 2019 kemarin ini pemerintah baru tergugah ini hatinya untuk membantu, sehingga akhirnya dikeluarkan kebijakan yang namanya safeguard tadi. Itu sangat menguntungkan produk lokal. Betul. Gitu kira-kira. Iya, jadi kuncinya fokus ya Pak ya, walaupun ya, harus fokus. Ya, kita tetap fokus dan konsisten ya untuk tetap menjalani bisnis yang memang sudah kita pilih, seperti itu ya Pak ya. Betul. Baik, luar biasa sekali ini tadi ya. Nah, baik, tadi kita sudah mendengarkan sharing-sharing yang luar biasa dari Bapak Wawan Agustino yang sudah men-sharingkan bagaimana perjuangannya dalam membangun dan mendirikan Intim serta kiat-kiatnya untuk dapat tetap bangkit khususnya di tahun 2020 ya, dan dengan tantangan-tantangan yang sudah terjadi. Nah, tetap di channel kami karena masih banyak cerita-cerita seru lainnya di part kita yang kedua. Jangan lupa terus ikuti sosial media kami di Instagram @totalquality.id dan subscribe channel YouTube kami di Total Quality Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan share video-video yang sangat positif dari kami. Apa kabar? Sukses!
Ya, proyeksinya tentu kami akan mengikuti keadaan zaman, lalu ya terus berkembang ya. Sepanjang ada kesempatan untuk berkembang, kami akan kembangkan terus perusahaan Intim ini.